Eh, Selamat pagi. Ini hari Minggu ya, hari Minggu pagi, tanggal 4 Juli ya, 2021. Jadi kita akan membahas atau sharing atau berbagi mengenai technical analysis tentang hari ini. Saya akan Minggu pagi ini di ngopi pagi kripto ini saya akan membahas BNB terhadap USDT ya. Dan seperti kita ketahui ini weekend ya, biasanya weekend terjadi penurunan ya, penurun dari atau orang biasa taking profit, atau mungkin karena instansi-instansi besar juga libur dan gerakannya mungkin tidak begitu besar ya. Dan kita juga Senin juga ngelihat di Amerika sana libur mungkin agak panjang ya, tapi segaris besar pergerakan kripto di Sabtu sampai Minggu ini mengalami volume yang lumayan besar ya. Terjadi tekanan-tekanan reaksi-reaksi market itu lumayan terjadi dari Sabtu dan Minggu, yang seperti kita biasa ketahui di hari-hari itu ya biasanya market itu mengalami volume penurun yang cukup besar ya. Nah, kali ini saya akan coba lihat BNB USDT di weekly ya. Nah, weekly kita perhatiin ya. Nah, setelah weekly nih, nah setelah terjadi penurunan biasanya ini saya menemukan resistance supportnya ada di daerah sini ya. Nah, di weekly ya, resistance support ada di daerah sini, dan lihat mantulnya daerah sini ya. Lihat nih, daerah berapa kali pantul ya daerah ini. Lihat ini, ada candle, ada shadow, ini mantul dan ini mantul. Lihat, perhatikan ini mantul. Saya coba garis ya biar lebih jelas. Saya ambil nah ini. Sebentar. Ini ya, coba perhatiin ini ya. Ini saya garis ini ya. Ini sini ya, benar ya. Nah, saya ambil lagi. Perhatikan, nah ini ya. Ini saya bilang di weekly itu adalah garis resistance support. Nah, artinya gini, saya sedikit cerita. Jadi seperti indikasi pembalikan. Nah, secara spesifik itu meskipun pola freezing yang ideal pada tersebut, nah karena pola ini muncul di garis tracing support. Nah, ini mantul-mantul ini yang sekarang di weekly ya. Nah, artinya apa? Penguatan akan terjadi. Jadi penguasaan akan terjadi, atau orang bilang itu bulls terjadi ya. Nah, setelah garis tracing support itu berhasil diuji, ya ini ya. Ini indikasi akan bulls terjadi. Kita lihat di time frame daily. Nah, ini indikasi BNB USD kalau lihat dari weekly, indikasi bulls akan terjadi. Itu yang kita bisa tangkap dari technical analysis dari time frame weekly ya. Jadi memberikan gambaran bahwa akan terjadi indikasi bulls. Itu indikasi ya. Kita akan melihat lebih detail lagi di time frame daily untuk melihat lebih detail ya. Nah, oke, saya akan gedein aja ya biar enak. Nah, ini ya yang saya bilang tadi. Ini. Nah, ini yang di daily juga terjadi setelah terjadi penurunan yang cukup panjang, hampir berbulan-bulan ya, rally-nya hampir bulan-bulan, dan mengalami downtrend yang mengalami ini downtrend yang ditandai dengan harga low yang semakin rendah. Itu lihat dah, ini low yang semakin rendah dan low semakin rendah. Nah, pada itu menghasilkan garis support yang sementara ini. Saya bilang ini garis support yang sementara, yang garis support menurun itu diperkuat dengan harga low yang begitu rendah-rendah terus dan menjadi pembuduan garis support ini. Nah, ini yang disebut dengan
pola bullish pushing saya bilang. Ini ya, pembuktiannya lah terjadi rejection, dan ini namanya pola bullish pushing, dan terjadi pembentukan di zona support, dan pembentukan pembalikan arah terjadi di zona support, mengindikasikan bahwa ini ya, support terjadi di rally ini terjadi di area support ya, zona support, rally terjadi di area support, mengindikasikan terjadinya indikasi pembalikan arah ya, bulls ya saya bilang. Nah, kemudian kemunculan juga ada white candle di sini, doji, bullish engulfing. Nah, itu menunjukkan terjadinya indikasi pembalikan arah. Itu yang kita tangkap di time frame daily. Nah, kita akan coba memetakan ya. Kita melihat secara teknikal dengan menggambar garis-garis. Kalaupun jadi indikasi bulls, kemana akan gerak, sampai titik mana akan bergerak. Nah, kita akan coba lihat lebih detail lagi ya. Saya akan coba lebih detail lagi. Nah, ini di time frame daily ya. Nah, kita coba akan menggaris. Nah, ini support yang kuat ya, dan ketika ini mampu di break ya, saya bilang ketika ini garis ini mampu di break, saya ulang lagi. Nah, ini ketika ini garis ini kita perhatiin ya, dan ada di sini ya. Nah, saya akan tebelin lagi. Saya pakai dua aja lah area, saya pakai zona. Nah, kita tebelin aja ketika, maksud saya ketika zona ini mampu di break, zona resisten ini mampu di break. Nah, coba. Ini mampu di break ya, ketika zona ini mampu di break, dia akan mencari, nah BNB bergeraknya akan mencari resistance terdekat di area 336 ya, di area 336, dan MA21 ketika di break, dia akan mencari area 336, ketika 36 ini mampu di break, mencari resisten akan menjadi support ya, saya bilang resisten akan menjadi support, dan dia akan mencari area ini. Ini yang akan saya garisin. Nah, ini area-area yang akan lalu BNB, kemudian kita ambil dari sini nih. Ini udah BNB kan juga di akhir ini banyak event dan juga banyak. Nah, ini ya, saya akan coba lebarin. Nah, kembali lagi saya bilang, setelah terjadi downtrend yang begitu panjang dan terjadi rally dan mantul di area support ini, saya bilang area support ini, dan tertahan area support, dan merupakan ini yang sama menamakan bullish pushing terjadi. Nah, garis ini garis resistance support ini dia mantul terus di area resistance support, indikasi bahwa harga ini tidak kuat turun dan akan melakukan indikasi penaikan kembali. Nah, kemana? Nah, ketika support ini tidak bisa tembus, dia akan mencari resistance terdekat di area mana? Di 357. Artinya ketika MA ini di break di 310, kemungkinan kuat mencari resistance terdekat di daerah 357, kemudian di 431, dan target harga ada di 600, itu masih jauh. Nah, kita fokus yang terdekat dulu di 357 ya. 357 kan kita ngelihat candle-nya juga, kita perhatiin candle-nya ya. Sedang untuk doji, dan ini ya terjadi pola-pola candle, dan saya kira gerakan di hari ini sampai hari Senin akan menjadi sideways ya. Sideways daerah sini aja. Nah, mungkin bermain di daerah-daerah sini aja, daerah-daerah sini kan. Nah, ketika kita mengambilkan posisi, misalnya kita ambil trading plan kita, misalnya kita ngambil posisi di daerah 284, SL kita jauh daerah sini nih, di daerah 22 ya. Nah, target kita ada di 448. Nah, artinya masuk akal ya, gitu ya. Artinya itu, kalau kita buat trading plan kita, misalnya kita ambil buy di daerah 282, dengan kita risikokan SL kita ada di daerah 230, dan taking pertama kita ada di 360, taking kedua kita ada di 431, dan terakhir kita sudah di 600 sana. Itu gambaran dari BNB USD, karena kita melihat adanya pola garis racing support yang mengindikasikan terjadi bulls ya, pembalikan arah. Nah, gitu yang bisa saya gambarkan tentang BNB ya. Kalau kita lebih jelas lagi, kita bisa ngelihat di break lagi di 4 jam sebenarnya.
Nah, itu 4 jam sudah, garis ini ya sudah di break ya. Garis ini sudah di break ya. Ya. Garis ini sudah di break, MA21 55 itu sudah berada, dan mereka di tempo 4 jam sudah bermain di atas MA21 dan 55. Itu artinya apa? Indikasi bahwa terjadi bulls. Nah, itu yang bisa sampaikan pergerakan BNB USD di bulan Juli ini. Oke, terima kasih, happy cuan dan sehat selalu. Thank you.